Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Wulaya. Perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisi 1.1 latar belakang. Dalam materi ini, kelompok kami akan membahas tentang pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Tindakan ini harus berada di jalur hukum, karena sesuatu hal yang merugikan harus bertanggung jawab. Tindakan ini sangat tidak bermoral dan melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh negara Indonesia. 1.2. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas adalah apa itu pengertian HAM dan pelanggaran HAM, makna-makna Pancasila dalam HAM, apa saja pelanggaran HAM di Indonesia, dan seterusnya. Perumusan masalah ini disertai juga dengan meminimalisirkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. Daftar isi. Bab 2. Uraian yang berisi poin-poin pengertian HAM dan pelanggaran HAM, makna-makna HAM dalam perspektif Pancasila, pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyebab pelanggaran HAM, mengatasi terjadinya pelanggaran HAM. Bab 3. Kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. A. Pengertian HAM dan pelanggaran HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Berdasarkan penjabaran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999, dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati terdapat makna adanya kewajiban asasi di setiap orang. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang berkaitan. Keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak setelah kewajibannya dijalankan. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyandaran, dan sebagainya. Contohnya, genosida, kejahatan manusia. Pengertian tersebut memberikan penekanan bahwa pelanggaran dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara, dan objek pelanggaran dapat menimpa individu maupun kelompok. Melalui media televisi, surat kabar, maupun media sosial lainnya, kerap menyajikan berita tentang pelanggaran HAM, baik yang sifatnya sebagai pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. B. Makna-makna HAM dalam perspektif nilai dasar Pancasila. Penegakan hak asasi manusia di berbagai negara berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, kebudayaan, dan nilai khas yang dimiliki suatu negara. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, maka
Upaya dan penegakan hak asasi manusia mengacu pada makna HAM dalam perspektif nilai dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Tidak boleh ada diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Jika ada kesalahpahaman atau penyimpangan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan kekerasan. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui budaya gerakan-gerakan sosial seperti Aku Cinta Indonesia 100%, Cinta Produk Indonesia, dan sebagainya. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Korupsi. Korupsi adalah salah satu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Pasal Undang-Undang Dasar Korupsi adalah Pasal 2 Ayat 1. UU Tipikor ini terlihat bahwa terdapat 3 unsur, yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. Dalam Pancasila, terdapat 5 sila yang di mana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengkannya tindakan terhadap Pancasila, hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama-kelamaan akan menjadi hancur. 2. Merusak fasilitas umum. Tindakan ini sangat tidak patut dicontoh dan sangat meresahkan orang-orang sekitar. Merusak fasilitas umum bisa apa saja, seperti merusak sarana umum, merusak halte bus, dan lain-lain. Pasal Undang-Undang Dasar merusak fasilitas umum adalah Pasal 406 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau
Sebagian yang kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya. Penerapan Pancasila yang kelima ialah salah satunya dengan menjaga dan menggunakan fasilitas umum. Tidak boleh merusak fasilitas umum, karena itu akan sangat mengganggu. 3. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah merupakan aktivitas fisik individu yang terlihat jelas sebagai suatu hasil pembiasaan yang dibentuk oleh lingkungan. Pasal UUD tentang membuang sampah sembarangan adalah Pasal 21 huruf B. Perda tersebut berbunyi, setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Pada sila ketiga adalah menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara. Misalnya, masyarakat masih membuang sampah sembarangan, padahal sudah tersebar dimanapun pelang bertuliskan, buanglah sampah pada tempatnya. Ataupun misal hal-hal bencana seperti banjir, masyarakat hanya menyalahkan pihak pemerintah karena pemerintah lalai dalam hal penanggulangan banjir. 4. Melanggar tata tertib yang ada. Biasanya melanggar tata tertib bermacam-macam, dan pasalnya juga bermacam-macam, seperti tata tertib di jalan, mematuhi lampu merah, tata tertib negara, membayar pajak, dan tata tertib sekolah harus berpakaian rapi. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila kelima sebagai perwujudan nilai keadilan, yakni bersikap adil kepada setiap orang, kemudian menjalankan kewajiban Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sekaligus pedoman dengan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar. Di antaranya sebagai berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. C. Sikap tidak toleran. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran, di antaranya sebagai berikut. A. Penyalahgunaan kekuasaan. B. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. C. Penyalahgunaan teknologi. D. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Cara mengatasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Cara mengatasinya yaitu 1. Membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. 2. Membuat lembaga penegak dan perlindungan hak asasi manusia. 3. Supremasi hukum. Penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil. 4. Memberikan edukasi tentang hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia. Bab 3. Kesimpulan. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Jadi, menerapkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari sangatlah baik, karena sudah terdapat makna hak asasi manusia di dalamnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.